wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat ya? Ini merupakan tahapan terakhir dalam keseluruhan tahapan siklus akuntansi dagang, yaitu mencetak laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada laporan keuangan utama yang berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan modal yang tidak bisa kita buat atau tidak bisa kita cetak secara otomatis dari ABSS, tetapi harus kita buat secara manual di Excel. Jadi hanya laporan perubahan modal yang tidak disediakan oleh ABSS. Kemudian yang kedua ada laporan pendukung. Laporan keuangan pendukung yang dibutuhkan biasanya adalah laporan atau buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, kartu persediaan, dan jurnal. Jadi all jurnal semuanya kita cetak. Oke, langsung saja Ibu akan mempraktikkan bagaimana cara mencetak laporan keuangan utama dan pendukungnya. Yang pertama kita akan mencetak balance sheet atau neraca. Semuanya ada pada fitur report. Kemudian pilih account. Nah, di account ini ada standar balance sheet. Kita klik. Kemudian pastikan selected periodnya Desember, kemudian display. Nah, semua laporan yang kita cetak, kita usahakan semua dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, pastikan as of untuk neraca atau balance sheet 31 Desember, kemudian send to Excel. Nah, dia secara otomatis akan membuka file Excel-nya di Microsoft Excel yang kita punya. Kalau misalkan terjadi error, silahkan kalian untuk mengulang ya. Misalkan ada yang seperti itu, error in office link process, silahkan kita ulang kembali tahapannya, send to Excel. Kita lihat. Nah, ini merupakan tampilan dari balance sheet yang sudah disediakan. Ya, bisa kita rapihkan. Perapihannya adalah kolom B seperti yang sudah Ibu jelaskan di trial balance kemarin. Format pointer kolom C, kemudian kolom C-nya dibesarkan. Kemudian kolom B-nya dihapus, tapi sebelumnya ini judulnya dipindahkan dulu ke kolom C. Kemudian kolom B-nya dihapus. Oke, kalau sudah seperti ini ya, boleh kita save. Kemudian selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi berada pada bagian account, kemudian masuk ke income statement accrual. Nah, untuk laporan laba rugi, date from-nya kita ganti menjadi Januari ya, karena laporan laba rugi akan kita tampilkan 1 tahun, Januari to Desember. Kemudian kita display. Nah, ini merupakan bentuk dari laporan income statement atau laba rugi. Kita sama seperti balance sheet, kita send to Excel dan save ke file atau dokumen kita di laptop atau komputer. Selanjutnya, laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas biasa masih di report, kemudian kita pilih banking ya, karena arus kas itu berhubungan dengan transaksi banking. Kemudian statement of cash flow kita pilih di sini ya, display. Nah, ini juga laporan arus kas kita pilih 1 Desember ya. Kalau di sini masih Januari, kita ubah Desember ke 31 Desember, kemudian redisplay. Oke, ini adalah laporan arus kas, kita send to Excel, kemudian kita save. Nah, itu merupakan 3 laporan keuangan utama ditambah laporan perubahan modal yang nanti akan kita buat secara manual di Excel ya. Kemudian laporan keuangan pendukung. Laporan keuangan pendukung yang pertama adalah customer ledger atau buku besar pembantu piutang. Berada di fitur report, kemudian sales karena ini adalah customer ya, berhubungan dengan penjualan.
pilih di sini di bawah sini customer ledger ya, di bagian customer. Kemudian display. Nah, untuk customer ledger ini sebaiknya kita date from-nya kita isi Januari ya. 1 Januari sampai 31 Desember. Kenapa? Kita redisplay dulu agar saldo awal di sini terlihat ya. Jadi bukan cuma penjualannya saja yang terlihat, tapi saldo awal di bulan Novembernya pun juga terlihat. Kemudian kita send to Excel, kemudian kita save. Selanjutnya, supplier ledger atau buku besar pembantu utang berada pada tab purchase. Kemudian kita pilih di bagian supplier ada supplier ledger. Seperti customer ledger, supplier ledger pun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian display. Nah, ini sehingga terlihat saldo awalnya juga seperti customer ledger. Kalau sudah, send to Excel, kemudian save. Nah, selanjutnya adalah laporan atau kartu persediaan berada pada tab inventory tentunya. Kemudian kita pilih item register detail ya, di bagian item register detail, kemudian kita display. Nah, untuk saldo awal pun sama ya, dia dari 1 Januari sampai 31 Desember agar terlihat saldo awal persediaannya. Oke, kemudian send to Excel, kemudian save pada laptop masing-masing. Yang terakhir, laporan keuangan pendukung adalah all journal. Jadi semua jurnal atau transaksi yang sudah kita input di dalam ABSX ini kita bisa print. Di bagian atau di tab account, di bawah sini ada transaction journal dan general journal. Kita klik 2 kali, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Pastikan transaction date-nya di sini adalah Januari to Desember ya. Kemudian di bagian source journal di sini general kita ubah menjadi all agar semua jurnal, bukan hanya jurnal umum yang bisa kita cetak. Sudah kita ganti all, kemudian kita display. Nah, ini merupakan all journal dari transaksi yang kita sudah input ke ABSS. Kita bisa send to juga, kemudian ke Excel. Kalau sudah, silahkan kalian rapihkan Excel-nya serapih mungkin, kemudian kalian save di komputer atau laptop kalian masing-masing. Oke, berikut cara mencetak laporan keuangan utama dan pendukung. Silahkan kalian praktekkan. Minggu ini semua laporan keuangan PD Subur, baik laporan keuangan utama maupun pendukung, kalian bisa kirimkan atau kalian kumpulkan dalam bentuk file Excel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.